Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-10 daripada kita Paluma ini. Oke. Coba tengok dia live kah? Oke. Dan kita masuk ke dalam fardul kifayah ya. Fardul kifayah. Kemarin kita sudah masuk ke hal-hal yang yadkhul fihi khitab. Halil kufar yadkhul wa hal apa itu namanya? Ummah, nisa semuanya. Sekarang kita masuk ke bab yang setelahnya, yaitu tentang fardul kifayah. Yakni apa sih makna ini? Jadi macam ini, Sof. Tasawurul masalah, deskripsinya semacam ini. Kalau ada perintah daripada Allah, sebelum ada dalil, kecuali dalil itu sahaja, yakni maknanya ada contoh, wajahidu fi sabilillah, berjihadlah kalian. Apakah kita bawa perintah itu ke fardul ain atau ke fardul kifayah? Kalau seumpamanya kita bawa ke fardul kifayah, maknanya tidak jadi fardul ain kecuali ada dalil lain yang mengatakan bahwasanya khusus masalah ini adalah fardul ain. Kalau kita bawa al-amr, atau lebih tepatnya al-amrul mujarrad, kalau bahasa apa namanya, usulnya itu al-amrul mujarrad, kalau kita hanya bawa dia itu sebagai fardul ain, maka tidak menjadi fardul kifayah kecuali dengan dalil alal mu'tamad. Ketika ada kata perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bawa ke wajibul ain dahulu. Kan wajib apa? Kifayah atau ain? Kewajib ain dahulu. Dan tidak menjadi perintah itu fardul kifayah atau wajibul kifayah kecuali ada dalil yang asing, ada qarain, ada indikasi-indikasi yang membawa bahwasanya perintah ini menunjukkan apa? Fardul kifayah. Jadi, sila. Dan wadih ya, perbezaan fardul kifayah dan fardul ain ini di antara basic-basic ya. Cuma mungkin yang perlu diketahui mana yang lebih afdal, fardul ain atau fardul kifayah. Jumhur mengatakan fardul ain lebih afdal, akan tetapi Imam Nawawi mengatakan fardul kifayah lebih afdal. Kenapa? Karena ketika Anda melakukan fardul kifayah, Anda menolong orang banyak. Berbeza dengan fardul ain, itu yang perlu kita tahu. Ya, ini kalau Anda tengok kalamnya Imam Nawawi, fihi wajah ya, fihi wajah. Ketika Anda memandikan orang mayit, contohnya, memandikan mayit, dengan Anda memandikan, Anda tolong orang lain tidak terkena dosa karena Anda yang memandikan. Jadi ada unsur Anda buat wajib dan tolong orang. Berbeza dengan fardul ain. Satu benda aja. Cuma problemnya apa? Fardul ain ini jauh lebih penting daripada fardul kifayah. Kenapa? Dalilnya semua wajib. Fardul kifayah hanya sebagian yang wajib. Macam mana Anda tengok perkara yang tidak terlampau penting lebih afdol daripada yang penting? Karena itu jumhur mengatakan fardul ain lebih afdol daripada fardul kifayah. So, Imam Nawawi tengok di perspektif yang lain. Dibilang di dalam fardul ain ada wajib dan tolong orang. Wallahu a'lam. Sila. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannif rahimahullah, faslun idza warada al-khitabu bi lafdhil umumi dakhala fihi kullu man salaha lahu al-khitab wa la yasqutu dhalika al-fi'lu an ba'dihim bi fi'li al-ba' illa fima warada syar'u bihi wa qarrarahu annahu fardu kifayah. Dibilang kalau seumpamanya ada khitab terus lafadznya itu umum seperti wa aqimus sholata wajahidu fi sabilihi wahajiru
Semua itu kalau seumpamanya khitabnya itu bilafzil umum, maknanya semua yang bisa masuk di situ daripada rijal, nisa, semuanya akan masuk. Maknanya menjadi fardul ain ini. Karena semua bisa masuk dan tidak bisa untuk menjadi fardul kifayah dengan makna kalau satu berbuat, yang lainnya tidak wajib untuk berbuat, kecuali ada dalil yang lain mengatakan bahwasanya itu fardul kifayah. Tanpa adanya itu yabqa kaunuhu fardul ain. Aywa. Seperti apa? Jihadi wa takfinil mayyit. Aywa. Seperti jihad. Seperti apa? Jihad dan takfinil mayyit. Takfinil mayit, mengkafankan, yakni urusan-urusan mayit, mengkafankan, bukan hanya takfin mayit, yang memandikan, urusan-urusan mayit itu semua. Mengkafankan, memandikan, menyolati, menguburkan, semuanya itu adalah apa? Fardul kifayah. Dakwah ilallah, fardul kifayah. Wasala alaihi alal mayyit wa dafnuhu fa innahu idza qama bihi man taqa'u bihil kifayah saqata anil baqin. Kalau seumpamanya sudah ada satu orang yang kifayah, karena kifayah ini bukan harus satu orang ya kan, tapi yang cukup untuk melakukannya. Dan ini penting ya, ayuhal ahbab. Banyak orang itu mengatakan dan memahami bahwasanya fardul kifayah itu hanya jihad, dafnul mayyit, mempelajari ilmu usul fikih pun fardul kifayah. Mempelajari ilmu fikih pun fardul kifayah. Mempelajari ilmu kalam pun fardul kifayah. Maknanya fardul kifayah ini sekiranya cukup untuk berapa? Ya, ini contohnya di tempat saya di Tulungagung. Perlu berapa orang yang mengetahui ilmu kalam sampai sekiranya ada orang ada orang mempunyai iskal di dalam akidah, dia bisa datang ke orang itu untuk menjawab semua permasalahannya. Perlu 2 orang di Tulungagung, kira-kira di kota saya ada sekitar 100.000 orang. Oke. 100.000 orang. Apakah cukup 1 orang untuk settlekan masalah akidah semua orang itu? Kan tak mungkin kan? Maknanya kena 2, kena 3, kena 4. 10 cukup, Bapak. 10 cukup. Maknanya kena ada 10 orang ahli ilmu kalam di Tulungagung. Ini hanya contoh ya. Jika tidak ada 10 ahli ilmu kalam semua orang Tulungagung berdosa. Sama di Gombak pun juga sama. Di semuanya juga sama. Karena itu, belajar usul fikih bagi Anda mungkin hukumnya bukan fardul kifayah lagi, tapi hukumnya fardul ain. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa untuk belajar mungkin kecuali Anda saja. Karena itu para ulama mengatakan fardul kifayah qad tata'ayyan. Fardul kifayah mungkin menjadi fardul ain, tapi fardul ain tidak mungkin menjadi fardul kifayah. Bagaimana fardul kifayah bisa menjadi fardul ain ketika tidak ada yang bisa kecuali Anda? Ada 10 orang, mayitnya hanya 1. Maknanya kan kalau ada 1 yang handle mayit ini, 9 tidak berdosa. Cuma yang 9 ini tidak bisa untuk handle mayit karena beberapa sebab. Yang bisa hanya Anda. Ketika itu menghandle mayit, semuanya urusan takfin, dafan, semuanya itu hukumnya apa? Fardul ain. Kenapa? Karena hanya Anda yang mampu. Guru saya Ustaz Abdurrahman Segaf itu selalu cakap dengan saya. Ya Ali, belajar fikih bagi Anda hukumnya fardul ain. Betul itu. Setelah saya pikir-pikir, kenapa? Memang mungkin beliau melihat tidak ada yang bisa belajar kecuali saya di dalam konteks kota saya ya. Di dalam konteks kota saya. Begitu pula Anda, begitu pula para student yang tengok kelas ini, mungkin belajar usul fikih bagi Anda fardul ain. Jadi jangan lihat Anda itu belajar ilmu ini hanya untuk tarafun fikri, hanya untuk tambah pengetahuan saja, tidak. Hada wajibun alaik. In darasta tuthab, in tarokta tu'aqab. Bas. Hada huwa. Wahada menurut saya kalam yang qorib, walaysa ba'idan. Ini masalah yang sangat-sangat mungkin sekali. Yakni mungkin saja pada hari kiamat kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa tidak belajar usul fikih? Padahal Anda diberi kesempatan dan tidak ada yang mampu kecuali Anda. Dan Anda meninggalkannya. Bukankah itu menjadikan fardul kifayah? Tidak ada yang melakukan. Dan terbatasnya melakukan fardul kifayah hanya untuk Anda menjadikan fardul kifayah ini menjadi fardul ain. Jadi
jangan sampai kita punya himmah ini kendor di dalam belajar ilmu agama, karena kita kena meyakini bahwasanya belajar ilmu ini apa? Fardul ain, bukan fardul kifayah. Yakni kita kena tanamkan pada jiwa kita bahwasanya belajar fikih, usul fikih, ilmu kalam, mantik, walaupun boring dan mungkin orang tuh banyak tengok tak ada uangnya. Nak kerja apa? Kalau perbankan ada kerja di bank, bisnis ada bisnis, usul fikih nak kerja apa? Loh, memang Anda kalau tengok dunia memang tak ada kan, tetapi mungkin tak ada ya kan, tapi insya Allah di akhirat pahala ini akan banyak. Wa hadza huwa yang namanya al-imanu bil ghaib, yaitu wallahu alam ya. Saya kira ini adalah seperti jihad. Seperti apa? Seperti jihad, mempelajari ilmu-ilmu yang susah seperti usul fikih. Saya tahu ini tuh susah. Saya tahu ya. Ini saya pernah menjadi Anda. Saya pernah stres. Saya pernah pening, saya pernah menangis belajar ilmu mantik, kalam. Semuanya itu sudah saya lalui ya. Ini memang dia susah kan, tetapi kena sabar. Kena sabar. Kalau kita sabar, insya Allah akan buka futuh. Tapi kalau dari awal kita sudah give up, tak akan dapat futuh, berdosa pula. Dalam konteks ini apa? Berdosa. Kenapa? Karena sudah bukan menjadi fardul kifayah lagi, tapi menjadi apa? Fardul ain. Wallahu alam. Babu, sila. Kalau fardul kifayah ni hitab dia pada semua ataupun tak jamaah, sekelompok. Kalau fardul ain khitabnya alal jami, semua. Fardul kifayah khitabnya alal jamaah, sekelompok. Lah, sekelompok ini yang mana? Allah tak tentukan. Silahkan siapapun yang buat, aku tak ada kisah. Yang penting perkara ini buat. So, tengok. Jadi fardul ain tengok orangnya. Fardul kifayah tengok perbuatannya. Jadi Allah mengatakan perbuatan ini kena ada. Siapapun yang buat saya tak kisah. Fardul ain engkau semua kena buat ini. So, tengok. Fardul ain nadurnya ilal fa'il. Fardul kifayah nadurnya ilal apa? Maf'ul. Karena itu yang namanya maf'ul la yumkin illa bil fa'il, dan fa'ilnya itu ghairu muayyan, berbeza dengan fardul ain ya. Fardul ain Allah itu tengok kalian semua kena buat. Fardul kifayah perkara ini kena dibuat. Berbeza itu. Sangat-sangat berbeza sekali. Wallahu a'lam. Babu bayanil fardi wal wajib wal sunnah wal nadb. Wal wajib wal fardu wal maktubatu wahid wa huwa ma yata'allaqu. Sekarang ini apa ini? Ini masalah apa? Ini masalah tasmiyah aja. Sebenarnya tidak ada permasalahan besar di masalah ini. Cuma karena ini sudah menjadi gaduh antara Hanafiyah wa Syafi'iyah, akhirnya disebutkan di sini apa sih? Yakni apakah sama antara wajib wal farad? Wajibatus shalah, furudus shalah, apakah itu sama? Nanti akan juga sama al-batil wal apa namanya? Fasid. Sudah kita sampai ya, sudah. Belum ya? Oke lah, kita kita ikut dengan fasal ini aja. Apakah wajib itu sama dengan farad? Kalau kita cakap wajibatus shalah dan furudus shalah, apakah itu sama? Indah Syafi'iyah sama aja. Bahwasanya wajib dan farad hukumnya maknanya sama. Apa itu? Dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Tak kisah apakah perkara itu sabata bidalilin qati' atau sawaun yang perkara ini dalilnya qat'i atau dhonni. Yang penting dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Hanafiyah tak macam itu. Hanafiyah tengok dalilnya. Ketika dalilnya itu qat'i, maknanya perkara yang ditinggalkan mendapat dosa, dilakukan mendapat pahala, dalilnya itu qat'i daripada kitab atau sunnah mutawatirah, maka namanya apa? Fard. Kalau dalilnya tidak qat'i, namanya apa? Wajib. Apa contohnya? Salat witir. Salat witir wajibun walaysa fardun. Walaysa fardun. Wajib, maknanya Anda tinggalkan mendapat dosa itu. Salat witir itu. Salat Idul Adha, Idul Fitri. Wajib walaysa fard. Silakan ambil.
sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri. Saya pun ketika tengok budak orang-orang Hanafiyah itu, kepala saya pun pening katanya. Maknanya yang wajib bagi Anda ini banyak tahu, yakni bagi mereka sholat itu bukan 5 waktu, tapi 6 waktu. Tapi 6 waktu. Sholat 5 waktu apa itu namanya? Sholat 5 waktu seperti kita, mereka plus ditambahi sholat apa namanya? Sholat witir. Cuma ada sedikit beza. Apa? Sholat 5 waktu ini dalilnya qot'i, sholat witir ini dalilnya dhonni. Apa bezanya? Yang mengingkari kewajiban sholat witir tak kafir. Menurut mereka berdosa je. Tapi yang mengingkari kewajiban sholat fardu kafir. Karena ini maklum minatin bid-darurah. Ini sebenarnya masalah ini. Syafi'iyah, yakni Hanafiyah, mengatakan bahwasanya engkau Syafi'iyah ini bercanda kah dengan saya? Engkau pun ada macam ni. Di dalam beberapa bab, antum ayuhas Syafi'iyah membezakan antara wajib dan fardu. Di mana itu? Tak ya, pura-pura tak tahu. Di dalam haji ada furudul haj, ada wajibatul haj. Beza. Furudul haj, kalau Anda tidak buat itu, haji Anda tak sah. Wajibatul haj, kalau Anda tak buat, Anda kena dam. Berbeza. Loh memang. Tapi wajibatul haj di sini bukan wajib seperti yang Anda katakan. Bukan maknanya wajibatul haj ini sabata bidalilin dhonni. Furudul haj wajib sabata bidalilin qot'i. Bukan itu yang kami maksud. Karena itu saya pun pening. Bagaimana Anda Hanafiyah cakap kami ada pasal ini? Kami cuma membezakan antara fardu dan wajib di dalam beberapa bab sahaja. Di antaranya bab apa? Haji, itu je. Tapi maknanya bukan wajib dan fardu seperti apa yang Anda katakan. Anda kan mengatakan perbezaan antara fardu dan wajib adalah kalau fardu itu dalilnya qot'i. Apa makna qot'i? Layah tamilu takwil, tidak bisa ditakwil, tidak ada potensi untuk ditakwil. Berbeza dengan wajib. Anda cakap wajib itu adalah dalilnya ada potensi untuk ditakwil. Karena itu apa yang Anda wajibkan dalam mazhab-mazhab yang lain tidak wajib. Makna ini bagi kami tidak ada. Lah terus kenapa Anda menjadikan perbezaan antara wajib dan fardu dalam haji? Ini istilah yang lain. Kami gunakan fardu itu untuk rukun-rukun haji, sekiranya haji tidak sah kecuali dengan itu. Wajibatul haj yang sah tapi kena kalau Anda tinggalkan kena buat dam. Walaupun mungkin sabit dengan dalilun qot'i dhonni, bukan urusan kami itu. Bukan urusan kami. Ini hanya istilah sahaja ya nih. Cuma istilah kami tidak sama dengan istilah Anda dan ini hanya khas di dalam masalah haji saja. Macam ada di dalam sholat namanya ab'ad. Dia mirip-mirip dengan rukun. Cuma saya tak cakap satunya furudu sholah, satunya wajibatu sholah. Sama aja. Satunya wajibatu sholah, satunya apa? Ab'adu sholah. Kami tidak ada kena mengena dengan dalil ataupun qot'i ataupun dhonni. Tak ada. Karena makna ini kami tak terima. Makna ini kami tak terima. Jayid. Fi nihayah, istilah aja ini. Loh memang ini hanya istilah. Ya ini la musyahata fil istilah. Kenapa engkau gaduh dengan kami pasal istilah? Ini kan hanya istilah saja. Ya ini Hanafiyah punya istilah wajib seperti ini, fardu semacam ini. Anda punya istilah fardu wajib semacam ini. Selama maknanya kita jelas, nama tak ada masalah. Karena orang usul fikih pun mengatakan la musyahata fil istilah. Loh memang la musyahata fil istilah ba'da itidhahil makna. Memang, akan tetapi kita ada yang namanya tanasub, ada yang namanya munasabah antara lafaz dan makna. Kami klaim bahwasanya antara lafaz dan makna yang Anda gunakan itu tidak ada harmoni. Tidak ada apa harmoni itu? Tidak ada kesesuaian.
Karena kesesuaian itu Anda harus tengok daripada kitab, daripada syarat, uruf, atau lughah. Tanpa adanya keharmonian itu, Anda iseng aja. Abas. Anda buat abas aja. Dan abas ini tak layak. Loh, boleh, tapi tak layak ini. Dan ini akan menunjukkan istilah yang kami buat jauh lebih best daripada Anda. Karena itu Hanafi itu di bawah kami, macam itu. Ini kalau Syafi'i yang cakap, Syafi'i muta'assib semacam saya akan buat macam itu. Dulu saya mengajar di tempatnya orang-orang Turki. Orang Turki itu 70% Hanafi, 30% Kurdi. Jadi Kurdi itu Syafi'i muta'assib ya nih. Dulu mereka itu sering ditindas dengan tolabah biasa ya nih. Yang Syafi'i ini terus ditindas dengan apa? Dengan Hanafi. Sampai saya datang, saya tindas mereka. Tindas mereka. Saya cakap Hanafi cakap macam ini. Wah, ada syekh laisa jayyid. Sila. Wal wajib wal fardu wal maktubatu wahid wa huwa ma sama ya, ini al fardu wal maktubatu semuanya wahid. Ayo. Waqala ashabu Abi Hanifah. Waqala ashabu Hanifah. Apa makna ashabu Abi Hanifah? Orang-orang yang sesuai metodologinya dengan metodologi Imam Abu Hanifah, yang usulnya sama dengan Imam Abu Hanifah. Bukan maknanya kawan-kawan lepak Abu Hanifah. Anda jangan pikir memang Abu Hanifah lepak itu kongko semacam manta. Tak ada macam itu. Para ulama tak ada kongko, tak ada lepak mereka ilim. Ayo. Al-wajibu ma thabata wujubu bidalilin mujtahadin fihi kal witri wal udhiyah indahum. Dibilang wajib itu adalah yang sabitnya dengan dalil yang mujtahadin fihi, dengan dalil yang muhtamal, yang berijtihad, yang masih ada potensi untuk salah di situ. Seperti apa? Witir wajib tahu. Apa dalilnya? Autiru ya ahlal Quran. Nak cakap apa? Hal anta ahlal Quran. Autiru. Amr ya dulu alal wujud. Autiru. Tapi Syafi'iyah tak. Karena ada satu orang datang ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa yang wajib untuk saya? Anta wajib tusolli khamas wa tasum Ramadan. Dan tidak menyebutkan apa? Witir. Dan apa namanya, orang ini cakap ke Rasulullah, kalau aku buat ini semua, aku masuk surga tak? Masuk surga. Wallahi la afal ghairoha. Pergi dia. Pergi. Terus cakap apa? Aflaha in sodaq. Kalau dia benar, dia beruntung. Maknanya dari sini Syafi'iyah mengatakan selain daripada ini semuanya tidak wajib. Apa tidak fardu. Hanafiyah loh memang tidak fardu tapi dia wajib. Macam mana? Tidak fardu tapi dia wajib. Ayo. Wal udhiyah berkorban hukumnya wajib menurut siapa? Imam Abu Hanifah. Karena itu dulu saya pernah dengar ceramahnya Habib Ja'far Al-Qadim Habib Ja'far Al-Qadim Segaf, satu muridnya tertua Habib Umar. Dibilang sunnah yang paling afdol Anda lakukan sehari semalam sholat witir. Benar itu. Karena sholat witir ada khilaf di dalam kewajibannya. Berbeda dengan duha. Sholat duha semuanya cakap apa? Sunnah. Tapi sholat witir ada yang cakap bahwasanya dia itu wajib. Karena itu dia itu lebih afdol daripada sunnah-sunnah yang lain. Sila. Wal fardu ma thabata wujubu bidalilin maqtu'in bihi kas-salawatil khams wa zakawatil mafruḍah wa ma ashbahaha. Dan adapun fardu adalah yang dalilnya itu dalil yang qat'i seperti apa? Shalawatil mafruḍah, salat-salat yang wajib, dan zakat dan hal-hal yang lain yang salat imamah namanya semua rukun Islam kan apa dalilnya? Qat'i kan, itu namanya apa? Fardu. Wa hadza khata'. So tengok bagaimana sorohahnya. Ini saya kena cakap ya. Bagaimana sorohahnya para ulama. Wa hadza khata'. Bas. Kita kan tak ini kurang elok lah. Tak ada kurang elok. Khata' wa khalas khata'. Ini bukan Allah ini kurang adab. Bukan, ini bukan kurang adab. Ini bukan kurang adab. Ini sorohah. Ini sorohah. Maknanya sudah salah ya salah. Ya sudah, ini menurut Anda loh, tidak ada menurut Anda. Ini salah sudah, bantah. Kita ini terlalu banyak apa ya? Mentakwil kesalahan orang. Anda tak boleh buat macam itu, ini agama. Saya takut kejap lagi kalau kita ini nak mentakwil semua kesalahan orang. Saya takut kalau ada orang tidak beriman kepada Allah. Itu benar. Karena ini pendapat dia. Saya takut semacam itu.
Saya takut semacam itu. So, tengok bagaimana Imam Syirazi, wah ada khata. Minimal jelaskan menurut pendapat Anda, wah ada khata. Dan bukan hanya Anda cakap ini khata. Dalilnya apa? Karena perkataan Anda bukan hujah. So, tengok, apa dalilnya? Li'anna hadha huwa dalil. Li'anna tariqal asma'i asy-syar'u wal lughatu wal Ayo, isti'mal. karena wahai Hanafiyah, Anda kalau nak buat nama itu ada 3 cara. Ya imma nama Anda itu Anda ambil daripada syarat. Oke, apakah ada Nabi pernah cakap tentang perbezaan antara wajib dan fardu? Kalau Nabi cakap, wallah, saya letak atas kepala Anda. Saya letak atas kepala Anta, atas kepala saya, atas kepala abuk wa ummak, wa abi wa ummi semuanya. Tak ada, Nabi tak pernah cakap. Oke. Walughah, ada tak perbezaan di dalam bahasa antara wajib dan fard? Tidak ada tak? Tidak ada. Ayo. Wal isti'malu wa laysa fi syai'in min dzalika. Wal istiqmal, apakah ada istiqmal? Istiqmalul Arab atau istiqmal siapa yang membezakan antara ketiga ini? Tidak ada. Bahkan katanya Imam Syirazi, aksuhu lebih baik. Kenapa? Karena kan Anda cakap kan bahwasanya fardu itu layah tamil fardu itu dalilnya kan qot'i. Mana qot'i ini apa? Layah tamil takwil. Sedangkan kata-kata fardu ini yahtamilu takwil. Karena fard, apa maknanya fard? Ihtimal. Fard pembagian. Yakni faraid apa? Pembagian. Farad maknanya kemungkinan furud. Iftirat. Farad maknanya wujub. Ada 3 ihtimal. Sedangkan wajib ihtimal hanya 1. Wajib maknanya sakot, sakoto alik. Idza wajabat junubuha idza sakotot. Wajabati syamas idza sakotot. Itu apa itu? Bismillah. Selama yang namanya wajib, kata-kata wajib tidak ada ihtimal, selama kata-kata wajib, Ustaz Fauzul, tidak ada ihtimal, dan kata-kata fard tidak ada ihtimal, seyogyanya seharusnya dalilun qot'i itu bukan untuk fard tapi untuk wajib. Anda terbalik. Wadah ya? Anda terbalik seharusnya. Karena itu kami cakap wahada khata. Minimum kalau tidak terbalik wajib dan fard ini sama aja. Tapi kenapa anta tu'ayyin fard untuk lahtimala fihi wal wajib fihi ihtimal, padahal dari segi kata ada mul ihtimal lebih sesuai untuk wajib bukan untuk farad. Wa hadha khata. Aywa. Wa laysa fi syai'in min dzalika far'un baina ma thabata bi tariqin maqtu'un bihi aw bi tariqin mujtahidin fi. Aywa. Faslun wa amma sunnatu fama rusima yuhtadha bihi ala sabil istihbab. Dibilang adapun sunnah itu yang rusima yakni udia, yang diletakkan, yang diturunkan untuk yuhtada. Yuhtada maknanya yuktada. Ini saya tengok di kamus Mukhtarus Shihah, yuhtada ay yuktada. Maknanya wa amma sunnatu fama rusima liyuktada bihi ala sabilil istihbab. Maknanya perkara yang sunnah itu adalah yang diletakkan, yang diturunkan, yang didefinisikan untuk sengaja untuk diikuti, disauri teladani, tapi ala sabilil apa? Istihbab. Sebagai sunnah. Wahiyya wa naflu, yakni sunnah wa naflu wa nadab bimaknan wahid. Bas. Tidak ada perbezaan antara ketiga hal ini. Wa minan nas, sila. Wa minan nas man qala as-sunnatu ma tarattaba kasunani ar-ratibah ma'al faraid. Ayo, yakni sebagian ulama. Kenapa kok bila Imam Asy-Syirazi mengatakan wa minan nas? Kadangkala menyebutkan waqala Abu Dawud, waqala fulan. Kenapa seperti itu? Anda tahu sirnya apa? Yakni, Anda jangan anggap remeh ya. Jangan anggap remeh. Dulu itu saya itu ketika Syekh Said datang ke sini, saya anggap Syekh Said Foda itu setiap perbuatannya ada sirnya. Yakni karena mungkin
saya punya fana dengan Syekh Said Foda. Syekh Said Foda itu pernah di Malaysia datang nak tengok gajah. Kenapa tengok gajah? Ada apa gajah ini? Gajah ini ada apa? Apakah gajah ini hewan-hewan mutakalimin ya? Kayak macam itu. Kenapa gajah? Kenapa kok tak ayam? Fisya ya nih. Saya tanya, Syekh Said, kenapa Anda tengok gajah? Apakah di gajah itu ada mutakalim cakap macam itu atau mutakalim suka gajah? Tak, anak saya nak tengok gajah, itu je. Ya, itu je. Tapi memang ada mutakalim memisalkan hewan dengan gajah, di antaranya Imam Ghazali. Terus Syekh Said pernah buat muhadharah tentang ta'addudul adyan dengan gajah misalkan. Ada orang seperti orang buta tengok meraba-raba gajah. Ada yang meraba ekornya, kecil. Agama itu kecil. Tipis. Ada yang meraba belalainya, ada yang meraba perutnya, ada yang meraba ininya. Jadi semua adalah tasawur dia terhadap agama. Semuanya benar. Yang mengatakan bahwasanya itu adalah ta'addudul adyan. Maknanya gajah itu bukan perkara yang ta'abuton lah. Bukan iseng, tapi memang ada perkara yang sir di dalamnya. Terus kenapa kok Imam Syirazi bila-bila cakap wa minan nas, bila cakap wa qala Abu Dawud. Ketika seorang ulama, ini biasanya ya istilah hukum. Kalau ulama itu yusarrih nama, maknanya yang dia nukil sudah mati. Kalau dia tak cakap nama, maknanya ini masih hidup. Terus kenapa kok kalau masih hidup dia cakap wa minan nas? Karena potensi dia akan rujuk dari pendapatnya itu ada. Karena itu saya takut cakap waqala fulan, nanti di akhir hayatnya dia rujuk. Karena itu saya cakap wa minan nas. Karena itu setiap ulama-ulama, yakni ulama-ulama mutakalimun yang hakikiyun, ya, bukan hanya mutakalimun, ulama-ulama Islam yang hakikiyun, Mas, amsal Nawawi, Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Asqalani, semuanya itu ulama-ulama hakiki, yakni sawaun daripada fan hadis atau pada fan fikih atau daripada fan kalam atau mantik, mereka tidak akan cinta, mereka tidak akan benci kecuali ada asbab wara'uhu. Harus digali. Apa sebabnya? Ini bukan macam kita senang atau cinta karena syahwat, bukan itu. Mereka fisabab muayyan. Yani setiap lafaz-lafaznya ini maknanya ada ada rahasia di dalamnya. Fahimahu man fahim wa jahilahu man jahil. Wallahu alam. Dibilang wa minan nas, bagian orang ini siapa ini? Wallahu alam, saya tak tahu. Saya tengok di beberapa syarah, tak jumpa siapa minan nas ini. Mungkin tengok kitab-kitab yang lain. Bahwasanya as-sunnah itu matarattaba fi waqtin, maknanya yang berurutan di satu waktu. Contohnya apa? Kasunanir rotibah ma'al faraid. Tengok ya, qobliyah rotibah ini qobliyah wa ba'diyah. Qobliyah zuhur wa ba'diyah zuhur. Kan tarottaba kan? Qobliyah dulu baru zuhur. Kemudian setelah zuhur baru ba'diyah. Ini kan tarottaba. Ma'an tarottaba itu beratur. Ini, kemudian ini, kemudian ini. Itu namanya apa? Sunnah. Selain itu namanya apa? An-naflu wa nadab. Wa naflu wa nadbu mazada ala dzalik wa hadza la yasih. Kenapa? Li anna kullama warada syar'u bistihbabihi fa huwa sunnatun sawa'un akana ratiban aw ghairu ratibin fala makna li hadzal farq. Dan ini tidak benar. Kenapa? Karena setiap apa yang syara' itu warat daripada perkara yang dilakukan mendapat pahala dan ditinggal tidak mendapat dosa, itu namanya apa? Sunnah. Dan tidak ada beza antara rotibah dan ghairu rotib. Apa itu rotib? Rotib itu yang itu loh, sunnah, rotibah, qobliyah dan ba'diyah. Tapi ada Habib namanya muakkad. Loh memang. Anda kena paham bahwasanya yang namanya dosa, kita tak pernah tengok dosa. Tapi kita tahu di dosa itu ada yang shaghair dan ada yang kabair. Kalau di dalam ilmu mantik, saya cakap ini dosa itu musyakkak. Makna musyakkak itu namanya satu, tapi levelnya berbeza-beza. Seperti yang namanya pedas. Ada pedas level 1, level 2, level 3. Orang-orang Malaysia kalau cakap pedas apa? Sangat pedas apa? Giler. Iya kan? Pedas giler.
Kalau orang Jakarta mungkin cakapnya ini pedas mampus. Ini pedas apa? Ini pedas mampus. Mana mampus, pedas sampai mati. Ini pedas sampai mati. Loh, maknanya sama-sama pedas, tapi ada yang giler dan ada yang mampus. Ada yang giler dan ada yang mampus. Begitu pula yang namanya dosa, sama-sama dosa, tapi ada dosa kecil, ada dosa besar. Begitu pula yang namanya sunnah, sama-sama pahalanya itu sama. Namanya itu sama, tapi pahalanya berbeza. Tidak semua sunnah itu pahalanya sama. Ada yang besar dan ada yang kecil. Biasanya yang pahalanya besar itu namanya sunnatun muakkadah. Kenapa kok sunnah muakkadah itu pahalanya besar? Tahu dari mana Anda? Karena Nabi tak pernah tinggalkan. Karena Nabi tidak pernah tinggalkan, kita tahu ini adalah sunnatun muakkadah. Loh, kalau memang di sunnatun muakkadah pahalanya itu besar, kenapa Nabi tinggalkan? Nabi tinggalkan biar tak jadi wajib. Kalau Nabi buat terus, orang-orang akan paham bahwasanya itu wajib. Jadi, Nabi meninggalkan sunnah muakkadah, hukumnya wajib. Karena kenapa ini macam daripada bayan? Agar tidak dikira sunnah itu wajib. Tapi tetap, walaupun dia itu muakkadah atau ghairu muakkadah, tetap dia itu namanya apa? Sunnah. Dengan makna dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Cuma untuk membezakan pahalanya yang lebih besar, ulama-ulama itu mempunyai istilah-istilah sendiri untuk isyarah ila besarnya pahala yang ada di dalam sunnah, untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya memang namanya sunnah tapi pahalanya tidak sama. Tapi pernah tengok pahala kan? Tidak, cuma saya tahu lawazim. Itu aja. Tahu lawazim dari mana? Dari perbedaan nama di antara beberapa sunnah. Wallahu a'lam. Sila. Faslun idza qala sahabi amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza wajaba qabuluhu wa yasiru kama law qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amartu bikadza. Ya, ini beza lagi ya kalau ada sahabi cakap amara Rasulullah bikadza wajaba qabuluhu. Ini dalilnya Syirazi wadih sayati. Qala Abu Dawud Ad-Dhahiri, Imam Dhahiri ya yakni, la yuqbal hatta yunqal lafdhuh. Tidak bisa ketika sahabat itu cakap amara Rasulullah, kita kan cakap ini amar, ini wajib hukumnya. Abu Dawud, oh tak boleh. Sampai lafadznya mana? Lafadznya mana? Karena kenapa? Karena potensi mereka itu salah paham. Ajib. Sahabat boleh salah paham, manusia mungkin salah paham. Yang namanya amr, loh, bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah kita usuliyun mengatakan amr itu maknanya mukhtalif, bila-bila wajib, bila-bila sunnah, bila-bila mubah. Mungkin saja mereka kira itu wajib, mungkin kira itu wajib, tapi ternyata sunnah. Kita bukan suudon dengan sahabat. Kita cuma ta'akud je, konfirmasi, bukti je. Mana lafadznya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kita itu benar-benar yakin bahwasanya ini maknanya apa? Wajib. Bahwasanya ini maknanya apa? Wajib. Hatta yungqal lafdhuh. Kalau Indah Syirazi dibilang sahabat cakap amara Rasulullah kada, seperti Rasulullah cakap amartukum bikada. Apa dalilnya Syirazi? Sila. Wa dalilu ala ma kunnahu huwa anna ar-rawi musaddaqun fima yarwihi wa huwa arifun bil amri wan nahyi li annahu lughatuh fa wajaba an yuqbal kasairi ma yarwi. Sekarang rawinya siapa? Rawinya sahabat. Oke. Wahai Imam Dhahiri, Anda ada problem dengan sahabat kah? Tak ada. As-sahabat kulluhum udul. Oke, nahnu ittafaqna fi hada. Jayyid wala la? Jayyid. Maknanya kita tidak ada problem bahwasanya ini adil atau tidak adil. Semuanya adil. Oke, sekarang bukankah sahabat ini arifun bil lughah? Nazala al-Qur'an bil lughatihi, takallama ar-rasul bil lughatihi. Maknanya mereka lebih tahu apa yang dikatakan oleh Rasul daripada kita. Ketika sahabat ngomong amaro, maknanya ini adalah amr yang maknanya adalah wujub. Loh, tahu dari mana? Bukankah yang namanya amr itu mukhtalafun dalalatuhu? Ada yang cakap wajib, ada yang cakap tidak.
Jangan-jangan sahabat itu di antara orang-orang yang tidak meyakini bahwasanya yang namanya amr itu wajib. Kita nak anu aja, kita nak kita nak ta'akud aja loh. Memang saya setuju bahwasanya amr itu mukhtalafun fi dalalatihi. Tapi ikhtilaf ini terjadi setelah zamannya sahabat. Di dalam zamannya sahabat tidak ada khilaf. Amr itu maknanya apa? Mereka semua paham yang namanya amr maknanya wujub. Lah, setelah zamannya sahabat, baru orang-orang pening semua dengan makna amr. Zamannya sahabat ada tuh macam-macam itu. Kalau Rasulullah cakap dengan fi'lul amr, semuanya akan langsung buat itu aja. Wa anna rawiya wa huwa sahabah musaddaqun fima yarwi, musaddaq bi annahu adl wa huwa arifun bil amri wan nahyi. Kenapa? Li annahu lughatu. Dia tuh tahu mana larangan, mana perintah. Kenapa? Karena ini adalah bahasanya, dia ini bahasa Arab. Fa wajaba an yuqbal kasairi ma yarwi. Makanya wajib untuk diterima. Seperti kalau sahabat merawikan hadis, wajib diterima. Wadah ya? Jayid. Loh, apa bezanya Habib? Riwayat sahabat dan ini beza. Ini amarah Rasulullah dari kefahaman sahabat. Hadis bukan dari kefahaman sahabat. Hadis daripada hafalan sahabat. Jadi yang namanya hadis itu dinukil sesuai dengan lafadznya. Amarah Rasulullah itu adalah sebagai pemahaman sahabat. Karena itu ada khilaf di sini. Berbeda dengan riwayatnya sahabat, tidak ada khilaf. Wadih Ustaz. Apa namanya? Ustaz Fauzul, sila. Faslun wa kadzalika in qala min sunnati kadza humila ala sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aywa, sama ya nih. Wa minas sunnati kadza humila ala sunnati Nabi. Sahabat cakap nih, wa minas sunnati kadza. Sunnahnya siapa nih? Sunnah kan maknanya thariqah, maknanya style. Stylenya siapa lu? Ini kan sahabat tuh ayuhan nas. Yang namanya sahabat kalau cakap minas sunnah, tak ya sahabat aja. Anta kalau cakap, kalau buat sesuatu ini sunnah, maknanya apa? Sunnah Nabi. Kita cakap sunnah, maknanya sunnah Nabi. Sahabat sunnah, bukan sunnah Nabi. Wallah, itu maknanya teruk. Anda ini teruk sangat. Jadi macam ini nih. Memang benar sunnah itu mempunyai makna bahasa dan mempunyai makna syariat. Tapi makna bahasa ini dengan makna thariqah atau jalan atau style sudah jarang dipakai. Yang dipakai adalah dengan makna apa? Sunnah Nabi. Ketika ada lafadz yang mempunyai dua makna, satunya sering dipakai, satunya tak sering dipakai. Kemudian orang melafadzkan lafadz ini tanpa ada indikasi mana yang dimaksud, maka kita kena bawa yang aktsar istimal, yang paling banyak dipakai mana. Dan kata-kata sunnah paling banyak dipakai di sunnah Nabi. Macam dimisalkan oleh Imam Syirazi, dikatakan kalau ada orang suruh Anda untuk beli tamr. Apa tamr itu? Kurma. Orang suruh Anda untuk beli kurma. Fauzul, beli kurma. Anda nak beli apa? Kurma yang mana? Apa kurma? Yang manis kan? Apakah Anda akan beli tamr hindi? Anda tahu tamr hindi itu apa? Asam Jawa. Asam Jawa. Asam Jawa di dalam bahasa Arab itu namanya tamr hindi. Tamr daripada India, saya tak tahu. Kenapa dicakap tamr hindi? Asam Jawa itu bahasa Arabnya asam-asam yang kita, kalau orang Indonesia cakapnya asam, orang Malaysia cakapnya asam Jawa. Asam Jawa itu bahasa Arabnya tamr hindi. Kalau saya suruh Anta beli tamr, kemudian Anda beli tamr hindi, saya marah, saya berhak marah tak? Berhak marah. Loh, Habib ini kan juga tamr. Loh, memang ini tamr. Tapi tamr itu lebih banyak dipakai di mana? Di tamr yang manis atau tamr yang masam? Tamr yang manis. Wah, begitu pula as-sunnah, walaupun dia itu style, bukan harus stylenya Nabi.
dan juga dipakai khusus untuk stylenya Nabi, sunnahnya Nabi. Pemakaian sunnah untuk Nabi lebih dominan daripada pemakaian sunnah untuk selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma idza qala umiro, sama umiro fulanun bikadza wa umirna bikadza wa nuhina wa lam yusammil amira humila dzalika ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ada sahabat cakap umirna bikadza, siapa yang berhak untuk memerintah sahabat? Apalagi Imam Syirazi mengatakan di dalam amar la budda minal ulu. Apa makna ulu? Derajatnya lebih tinggi. Siapa yang derajatnya lebih tinggi daripada sahabat? Rasul. Loh, memang umiro ini tidak harus Rasul, cuma biasanya yang memerintah sahabat itu siapa? Rasul. Pas kita kena bawa ke pemakaian yang paling dominan aja. Ayo. Qala ashabu Abi Hanifah la yuhmal ala dhalik illa bidalil wa huwa qawlu Abi Bakr as-Sayrafi. Dibilang wa ashabu Abi Hanifah mengatakan tidak bisa Anda mengatakan umira fulanun wa minas sunnati kadza, kecuali tidak bisa Anda bawa ke perintahnya Rasul, kepada sunnahnya Rasul, kecuali dengan apa namanya? Kecuali dengan dalil. Wa huwa qaulu Abi Bakar As-Sayrafi min ashabi Syafi'iyah ya. Min ashabi apa? Syafi'iyah. Maknanya Bakar As-Sayrafi ini sebelumnya Imam Asy-Syirazi, karena dia berani untuk menyebutkan apa? Nama. Maknanya dia sudah mati yang benar. As-Sayrafi min ashab. Saya tak tahu, mungkin Tobakoh Khomisah Usadisah ini Sayrafi, tapi saya pernah nama ini pernah lewat lah, As-Sayrafi wa masyhur ya nih. Beberapa aroknya banyak. Wa hadza ghairu sahih. Yani dia nak cakap ini adalah majority pendapatnya Imam mazhab Hanafiyah, dan ada juga dari kami yang cakap pasal ini. Ini pengkhianat. Bukan semacam itu. Bukan cakap pengkhianat. Ini kita cakap pasal dalil aja. Yakni dalilnya mana? Yakni Abu Bakar As-Sayrafi mengatakan dalilnya Hanafiyah lebih power. Saya kena ikut dalil aja. Kalau saya tak ikut dalil, saya berkhianat. Tapi kalau saya ikut dalil, saya tidak berkhianat. Ayo. Wa hadza ghairu sahih li'anna alladhi yuhtajju bi amrihi wa nahyihi wa sunnatihi wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menjadi hujah dengan perintahnya, larangannya, sunnahnya itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jika sahabi itu mengatakan umiro, amaro, minas sunnati kadza, maka wajib untuk dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena perintahnya Rasul dan sunnahnya Rasulullah yang menjadi apa namanya? Yang menjadi dalil. Ayo. Okelah, baca apa? Babul qawli fin nahyi. Ayo, sekarang kita sudah selesai di dalam amr ya. Sekarang kita masuk ke nahi. Pembahasan nahi sama dengan pembahasan amr, tak jauh beza. Yakni apa yang ya'ti fil amr, ya'ti fil nahi, semuanya. Kecuali beberapa hal. Lah, hal-hal yang tidak sama disebutkan di sini. Yang tidak disebutkan di sini biasanya pembahasannya sama dan muktamadnya juga sama saja. Ayo, sila. Al-qawlu fi nahyi faslun an-nahyu yuqaribul amra fi akthari ma dzakarnahu illa anni ushiru ilaihi ala jihtil ikhtisar wa ubayyinu ma yukhaliful amra fihi. Bilang nahi itu mirip-mirip dengan amr di majority yang sudah kami sebutkan, akan tetapi aku akan menyebutkan usyir ya, aku akan menunjukkan pembahasan amr ini walaupun sama, tapi aku akan sebutkan secara mukhtasar, dan aku akan jelaskan apa yang berbeza dengan apa namanya, dengan amr, yang membedakan nahi dengan amr, insyaallah ta'ala wa bihi athik. Ayo. فأما حقيقته فهو القول الذي يستدعى به ترك الفعل ممن هو دونه. Adapun hakikatnya amr atau mahiyahnya amr adalah al-qaul. Sama ketika Anda tengok hakikatuhu hakikatun nahi. Al-qaulu. Sama dengan amr, dia juga apa? Al-qaulu. Maknanya bukan perbuatan, akan tetapi perkataan. Yang namanya kata larangan itu adalah perkataan, bukan perbuatan. Al-qaulu alladzi yastad'i bihi tarkal fi'il. Ketika amr itu kan perkataan yang dengan perkataan itu meminta mengadakan sesuatu. Lah, di dalam nahi
bukan mengadakan sesuatu, meninggalkan sesuatu. Nah, tarkal fi'il ini sebagian ulama tak suka dengan tarkal fi'il karena tark ini laisa fi'lan. Tarkul fi'il apa? Meninggalkan perbuatan. Lah, meninggalkan perbuatan itu bukan perbuatan. Memang benar kan? Anda meninggalkan perbuatan bukan perbuatan. Kalau perbuatan Anda berbuat. Tidak berbuat apa? Tarkal fi'il kan tidak berbuat kan? Apakah tidak berbuat itu perbuatan? Ya tidak, tidak berbuat kok. Maknanya tidak berbuat, Anda meninggalkan perbuatan. Meninggalkan perbuatan itu bukan perbuatan. Karena fi'il itu ala fi'il. Nanti ada kontradiksi. Selama dia itu bukan perbuatan, ini akan ada semacam iskal. Yang mana hukum nahi itu urusannya dengan perbuatan mukallafin. Dengan perbuatan mukallafin. Selama urusannya dengan perbuatan mukallafin dan tidak berbuat itu bukan perbuatan, karena itu di dalam jam'ul jawami akan diganti bukan tarkul fi'il tapi al-kaffu. Menahan. Lah, menahan bukan meninggalkan, Anda tahan. Tahan itu perbuatan. Jadi tidak meminum khamr, bukan meninggalkan meminum khamr, tapi menahan diri daripada meminum khamr. Menahan diri perbuatan, Anda tahan. Anda mau pukul, Anda tahan. Tahan itu perbuatan. Meninggalkan bukan perbuatan. Karena itu al-qaulul ladzi yastad'i bihi al-kaffa atau kaffal fi'il. Tarkul fi'il ta'rif ba'dil ulama. Aywa. Mimman huwa dunahu. Anda menyuruh orang yang di bawah apa namanya? Di bawah Anda. Karena ini adalah kata larangan. Jadi kalau saya dengan perkataan saya melarang Anda untuk meninggalkan perbuatan yang mana saya lebih tinggi derajatnya daripada Anda, itu namanya apa? Ini namanya an-nahu. Apa? An-nahi. Aywa. Wa min ashabina man zada fihi ala sabilil wujub kama dzakarna fil amr. Dan di antara ashabina ada yang mengatakan ala sabilil wujub. Karena mereka juga mengatakan bahwasanya yang namanya larangan itu pasti dia itu apa? Haram. Haram ya ini. Maknanya makruh tidak masuk di dalam kategori nahi. Seperti yang ada di dalam amr bahwasanya yang sunnah tidak masuk dalam kategori amr. Wa huwa nafsuhu. Ilahnya sama dan penjelasannya sama. Kalau Anda tidak tahu, tinggal Anda kiaskan di dalam masalatul apa? Amr yang sudah saya sebutkan. Aywa. Faslun wa lahu sighatun tadullu alaihi fil lughah wa huwa qawluhu la taf'al wa qalatil asy'ariyah laysa lahu sighah wa qad madha dalilu alaihi fil amr. Aywa, yakni sama yakni apakah nahi itu mempunyai sighah? Ada. Seperti amr mempunyai sighah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah yang sudah madha. Apa itu sudah madha? Bahwasanya ada pembahasan ada pembagian yang namanya kalimah, ada yang namanya isim, fi'il dan haraf. Fi'il ada fi'ilul amr, ada fi'ilul mudhari', ada fi'il madhi. Nanti ada lamul amr, ada ada lamun nahi. Bisa kita bagi daripada pembagian, kita mengetahui daripada pembagian lafaz itu aja. Asy'ariyah juga mengatakan Asy'ariyah mengatakan tidak ada sighahnya, Kenapa? Karena kadangkala menggunakan khobar, kadangkala menggunakan jumlah fi'liyah, kadangkala menggunakan jumlah macam-macam lah. Maknanya tidak ada sighah yang khas di dalam nahi. Waqad madha daliluhu di dalam mas'alatul apa? Amr. Terakhir fi muqtadun nahi. Faslun wa idza tajarradat sighatuhu iqtadati tahrim. Dibilang kalau seumpamanya hanya ada sighah nahi la taf'al tanpa ada indikasi-indikasi yang lain, maka nahi itu maknanya apa? Tahrim. Seperti amr maknanya wujub. Di dalam nahi juga maknanya apa? Tahrim. Adapun Asy'ariyah, waqalatil asy'ariyah la taqtadi tahrima wa la ghairahu illa bidalil. Iya, Asy'ariyah pun sama. Banyak tahu nahi itu tidak menunjukkan tahrim. Kadangkala menunjukkan makruh, kadangkala menunjukkan mubah, kadangkala tahdid, kadangkala ini. Terus yang benar mana?
Sama kan di dalam amar juga Asy'ariyah punya problem di sini kan. Di dalam nahi pun juga sama. Maknanya selama nahi itu waroda dengan makna yang banyak dan kita tidak mengetahui mana makna yang oke kecuali dengan dalil, maka perlu ada dalil yang independen, dalil yang asing untuk menentukan ini untuk apa. Maknanya nahi itu mustarok lil jami'. Sighah nahi maknanya mustarok untuk semua makna. Bisa yakni mustarok baina tahrim wal mubah wal makruh wa tahdid wa takhyir, semuanya. Wa mustarok baina hadhil ma'ani kulluh, dia mustarok di antara semua makna ini dan tidak bisa untuk kita mengetahui mana makna yang sesuai kecuali ada dalil yang asing untuk menentukan secara spesifik lafadz ini untuk makna yang mana. Seperti itu. Ayo. Wa dalil ala ma qulnahu. Dibilang ini salah. Dibilang dalil bahwasanya nahi itu ya dulu ala tahrim, bahwasanya sayyid. Saya cakap tak ya, saya cakap syariat. Kalau ada sayyid, tuan mempunyai hamba sahaya, cakap kepada hamba sahayanya, jangan tidur. Dia tidur, marah tak? Marah. Dia melanggar larangan tuannya, menunjukkan bahwasanya larangan itu maknanya apa? Tahrim. Kalau bukan haram, kenapa dia marah? Itu saja. Begitu pula banyak sekali sahabat itu ketika mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang, langsung tidak mau dilakukan. Tidak mungkin sahabat berbuat seperti itu kecuali mereka memahami bahwasanya larangan itu hukumnya haram. Ayo. والدليل على ما قلناه أن السيد من العرب إذا قال لعبده لا تفعل كذا ففعل استحق الذم ففعل استحق الذم والتوبيخ فدل على أنه يقتضي التحريم. Dibilang dalil pendapat kami yang mengatakan sighah nahi itu untuk menunjukkan tahrim, menunjukkan bahwasanya yang dilarang itu haram, bahwasanya kalau ada seorang tuan daripada Arab cakap kepada hamba sahayanya, la tafal kada, jangan tidur. Kemudian hamba sahayanya itu buat apa yang dilarang oleh tuannya, maka hamba sahaya itu berhak untuk dimaki dan berhak untuk dimarahi. Kenapa? Ya karena dia sudah melanggar larangan. Karena itu, dari sini kita mengetahui bahwasanya larangan sahaja menunjukkan itu adalah perkara yang tahrim. Terus kenapa kok di Al-Quran ada beberapa larangan maknanya apa? Makruh. Mungkin ada dalil-dalil indikasi-indikasi yang lain, motif-motif yang lain yang yasrif daripada zahirnya. Kita cakap bahwasanya nahi tanpa ada dalil yang lain, maknanya pure nahi. Kalau tajarroda, wallahu a'lam bishawab. Kita sampai sini saja, saya sedikit penat hari ini. Ada pertanyaan, Ustaz? Coba tengok. Adakah pelaku fardu kifayah yang tidak mukallaf dikira selesai khitab fard kifayahnya, seperti kanak-kanak belum baligh, kafankan mayat atau kuburkannya? Menurut apa yang saya katakan, yakfi. Kenapa? Karena tolak ukurnya bukan orangnya, tapi perbuatannya. Kalau memang anak itu buat dengan cara yang benar, ada mungkin umurnya 13 tahun, dia bisa buat dengan benar semuanya itu, maka sakotol fardu anil bagian wa huwa mansus fil fikih. Jadi kalau ada budak-budak kecil sholatkan mayit, cukup. Sholatkan mayit, yang penting sholatnya sah loh ya, yang mumayyiz loh ya, yang mumayyiz. Karena kenapa? Fardul kifayah itu yundor ila fi'lih walaysa ila fa'ilihi. Wallahu a'lam. Nah, cakap lagi? Ada? Oke, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.